yang bisa Anda lihat ini sudah terpasang garis polisi. Yang di Supriyadi sebagai daftar pencarian orang, dan ini salah satu foto yang sudah kita buat karena kami udah nggak kuat, Bun. Ada adik kami mendapatkan pelecehan seksual. Tapi yang paling berat adalah dia bunuh diri, dan yang paling membahayakan masyarakat adalah dia menjadi pelaku. Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nurnya sendiri akan dibawa kemana nanti? Apakah Ya, akan dilegalkankah atau ditutup? Enggak, harus ditutup. Bangunan 3 lantai di belakang saya ini pemirsa yang tertutup rapat dengan pagar setinggi kurang lebih 3 meter seakan menjadi saksi bisu aksi keji, kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang, Banten bersama dengan pembina lainnya terhadap puluhan anak yang sebagian besar ini di bawah umur. Setidaknya hari ini sudah ada 3 tersangka yang kemudian ini ditetapkan oleh pihak kepolisian dan 1 diantaranya masih buron. Seperti apa faktanya? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk lebih dekat melihat bangunan dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang bisa Anda lihat ini sudah terpasang garis polisi, yang informasinya garis polisi ini sudah terpasang sejak 3 Oktober 2024 lalu, tepat di mana ketiga tersangka ini diringkus oleh pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi dari Panti Asuhan pun sepi karena memang anak-anak asuhan yang berada di dalam ini diungsikan sementara ke suatu tempat milik dinas sosial begitu ya. Saya di sini ingin menggambarkan kepada Anda pemirsa bahwa minim sekali penglihatan saya untuk bisa mengarah ke dalam karena memang pagar ini begitu tinggi. Tadi sudah saya singgung kurang lebih 3 meter begitu, dan di dalam ini dilapisi oleh plastik fiber sehingga saya tidak bisa melihat ke arah dalam. Informasi yang juga kami terima, Panti Asuhan ini tidak memiliki izin sejak dibentuk ataupun juga didirikan pada tahun 2006 pemirsa. Ini yang kemudian juga nanti harus dikonfirmasi. Tetapi yang jelas bisa Anda bayangkan bahwa Panti Asuhan yang berdiri megah ini berada di pemukiman warga, di tengah pemukiman warga yang cukup ramai sebenarnya, berada di gang kecil yang seharusnya aktivitas di dalamnya ini bisa lebih terpantau begitu. Tetapi tentu dengan kondisi seperti ini, apa yang kemudian terjadi di dalam ini akan susah diketahui oleh warga sekitar. Saya akan coba lihat ke celah pagar sedikit yang berada di sebelah kiri saya nih pemirsa. Tidak ada benda yang kemudian ini cukup signifikan bisa saya gambarkan, hanya barang-barang yang tentunya ditinggal pada saat Panti Asuhan ini harus disegel begitu ya. Hanya ada ayunan yang nampak biasanya mungkin digunakan oleh anak-anak asuhan di sini. Kemudian juga beberapa alas kaki yang ada di dalam dan tidak ada benda-benda lainnya. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan RT setempat, Pak Mulyadi, di sini untuk mengetahui seperti apa aktivitasnya, karena memang tidak hanya ini sebenarnya bangunan, tetapi kurang lebih 3
30 meter dari sini juga ada bangunan dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Saya sudah bersama dengan Pak RT. Pak RT, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ingin dijelaskan ya Pak ya, karena ini kan sangat tertutup begitu ya, tidak bisa kita melihat apa yang kemudian ini berada di dalam. Tapi sepengetahuan Pak RT selama ini, aktivitasnya Pak yang ada di dalam ini seperti apa sih? Ya, aktivitas sebelum kejadian ini terjadi, sebenarnya pintu utama depan pun ya biasa terbuka, mungkin pada siang hari ya terbuka biasa. Jadi Kalau tidak tertutup seperti tadi. Dan untuk anak-anak asuhnya pun ya interaksi biasa dengan warga sekitar gitu, main jajan. Jam gitu. berapa itu biasanya? Ya biasanya dia jam-jam setelah sarapan, setelah Pagi ya? mengaji pagi gitu, biasanya dia bisa berinteraksi, bermain dengan anak-anak. Oke, saya lihat Sekitar. banyak yang usaha juga di sini ya, Ya, banyak warung betul, begitu ya. Mereka betul. sering jajan di sini juga Iya, Pak, heeh. sering jajan Betul. juga ya. Dan warga tidak menaruh kecurigaan apapun ya, apa yang mereka alami di dalam, nggak ada Iya. yang pernah cerita itu ya Pak RT? Tidak ada. Oke. Nah, pintu samping ini Pak difungsikan sebagai apa? Mereka biasanya keluar lewat sini kah atau Iya. semuanya lewat depan? Kalau untuk anak-anak biasanya lewat sini malah. Kalau depan kendaraan mobil dan motor aja biasanya untuk lalu lalang itu yang ada acara atau apa segala macamnya. Kalau ini untuk lalu lalang anak-anak karena lebih dekat dengan lokasi yang di belakang. Oh, yang di Ya, belakang. yang di belakang. Jadi memang ada bangunan ya, Ada. informasi dari warga juga tadi. Betul. Tapi Pak RT sendiri pernah masuk nggak sih ke sini? Saya pernah. Pernah ya? Acara apa juga. itu? Itu acara semacam acara besar keagamaan aja biasanya yang diundang itu. Ya paling saya di lantai bawahnya. Oh, di lantai bawah. Ya, Lantai bawah itu difungsikan untuk apa sih Pak? lantai bawah itu banyak. Dia satu untuk semacam acara besar itu, yang kedua dan pengajian ibu-ibu lansia pun kadang diadakan di sini dan di belakang gitu, bangunan belakang itu seperti itu. Untuk sholat duha ibu-ibu pun ada di sini, di sana ya tergantung si pihak pengurus Pemilik yayasan gitu ya. ini ya. untuk Oke. Tapi mengadakan lumayan itu. sering ya berarti ngundang warga untuk datang Iya, ke panti sendiri. Sepengetahuannya Pak RT, mereka anak-anak ini tidurnya di mana? Di sini kah atau di yang rumah kedua itu Pak? Kalau persisnya saya kurang paham juga, tapi ya beredar informasi juga kan saya bertanya juga dengan Ya. warga sekitar gitu Bu ya. Di sini tuh anak-anak dibuat juga istirahat. Di sana juga ada kan kalau tidak salah kan jumlahnya lebih dari 20 mungkin Oke. biar kebagian tempatnya gitu Bu. Oh, Jadi seperti itu. Oke. Nah, keseharian mereka ini Pak RT, Ya. kan kayaknya informasinya juga usianya beragam ya. Iya, Ada yang masih kecil, balita bahkan sampai remaja gitu. Mereka ini sekolah kah atau apa? Kalau yang warga tahu? Ya dari warga tahu sih ada yang sekolah, ada juga yang tidak. Gitu, yang terus ngaji aja gitu. Ngaji. Oke, jadi ada yang nggak sekolah juga ya? Ada. Iya. Warga pernah nggak sih Pak curiga mungkin ya, kenapa kok tempatnya tertutup sekalipun di depan beberapa kali dibuka ya? Atau coba untuk cari tahu mungkin ke dalam? Iya. Pernah Ya. nggak ada kecurigaan itu? Ya karena selama ini interaksi pengurus yayasan dan warga sekitar ya karena berjalan biasa gitu ya. Jadi ya tidak ada kayak gimana yang seperti sekarang ini gitu. Iya. Jadi Pak RT artinya kenal baik ya, kenal dekat ya dengan Sudirman ini. ya tidak terlalu dekat juga, kenal baik aja sih karena dia kan salah satu warga di lingkungan saya juga gitu. Sosoknya seperti apa Pak kalau Pak RT sendiri Ya, melihat kalau- sebagai warga? Ya memang kalau di sini dia biasa dipanggil Abi Dirman. Atau Abi Dirman. Abi Dirman ini dia memang orangnya laki-laki, cuman agak kemayu, ada lembut lah gitu penampilannya gitu. Tadi Pak RT sempat menyebut ada rumah yang juga difungsikan Iya. ya sebagai panti asuhan di Iya, sini ya. betul. Boleh kita ke sana ya Pak ya? Oke. Kita akan coba lihat pemirsa karena memang tidak jauh dari sini seperti yang tadi sempat saya singgung, ada satu bangunan juga yang difungsikan untuk belajar mengajar begitu ya Pak Iya, RT ya. Oleh pemilik ataupun juga pembina dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Tapi kalau anak-anak panti asuhannya Pak, Iya. itu sebagian besar, permisi Pak, Ya. sebagian besar warga sini kah atau dari mana asal mereka Ya, ini? sepengetahuan saya sih anak-anak yang di Pati ini sebagian besar itu tinggal beralamat dari luar daerah kami malah. Dari luar ya? Yang Karena deket-deket sini nggak iya, ada, Pak? karena anak-anak yang sekitaran yayasan itu dia
mengaji di sini, itu pun ba'da asar, semacam TPA itu, Bu. TPA ya, di sebelah kita ini ya, Ya, Pak di RT sebelah ya. sini, ya. Oke, jadi di sebelah saya ini sudah ada satu rumah ya Pak ya, yang Ya. sebenarnya ukurannya cukup besar, Ya, difungsikan sebagai lokasi mengaji, anak-anak. dari anak-anak Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ya. Sudah dipasangi garis polisi juga. Pemasangan garis polisi ini pada saat kapan Pak RT? Itu setelah penjemputan anak-anak, besoknya penjemputan anak-anak itu tanggal 3 hari Kamis ba'da maghrib. Nah besok sorenya, hari Jumat sorenya tanggal 4 itu garis polisi ini dipasang oleh pihak berwajib. Sama berarti ya dengan yang depan ya? Iya sama. Oke, betul. sama-sama tanggal 3. Dan anak-anak pada saat itu dijemputnya pada saat adanya di sini atau di Anak-anak itu kebetulan dalam sedang mengaji dia. Oke. Di musola sebelah nih. Gitu. Oke. Ini ada satu bagian ya Pak RT yang sebenarnya tidak di garis polisi, tidak di polis lain. Kita bisa masuk Iya. Pak RT ya? Ya. Sini. Oke, jadi di sini biasanya mereka mengaji tiap sore ya Pak ya? Ya di sini. Oke. Buat ya, belajar mengaji dan Puluhan anak ya Pak ya? Iya. Semuanya di sini. Iya, dan juga panti ini juga ada TK, semacam TK, TKA itu di sebelah sini, ruangan TK khususnya. Oh, ini kelasnya. Iya, Jadi TK. kepemilikannya sama Iya, dengan punya yayasannya S juga. itu tadi ya, Sudirman itu Dan tadi ya. anak-anak ini pun dari lingkungan sekitar. Yang bersekolah di sini. bersekolah TK di sini. Oh, bukan hanya yang mereka yang anak panti asuhan dari Iya, Darussalam aja. Oke, Dan oke. luar juga ada. Tapi kalau di sini tidak ditinggali ya, Pak ya? Tidak ditinggali maksudnya untuk istirahat mereka. Kemungkinan di dalam ini kayaknya. Oh, di Rumahnya sini. juga cukup besar. Dia kan sepertinya Ini ada ya? kamar-kamar juga, iya. Jadi Ini kalau tidak salah dapur di sini. Oh, Kalau tidak dapur. salah dapur untuk memasak anak-anak itu. Untuk dari komunikasi, bersosialisasi, Iya. semua terbilang normal ya, Pak RT ya, Normal-normal saja. antara Makanya ya pemilik panti, Ya, begitu pun normal, juga normal, anak-anaknya. Betul. Cuma kan ya dengan kejadian ini ya saya warga juga sangat terpukul gitu ya, Bu, karena Geram juga ya. iya, aduh, sungguh ya keji juga lah. Nggak nyangka tapi ya Pak ya, Nggak dengan nyangka sama sekali. komunikasi yang sebaik itu Iya. gitu kan. Oke, tapi sama sekali begitu tahu adanya kejadian ini warga tidak ada laporan sama sekali. Mungkin pernah mendengar cerita kah atau pernah melihat hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan laporan saat ini. Ya sampai saat ini sih saya tidak ada, belum ada warga yang informasikan ke saya tentang hal-hal itu. Sampai saat ini Bu, saya tidak ada informasi itu. Oke, baik Pak Mulyadi, terima kasih banyak Sama-sama. atas keterangannya juga ya. Kita Ya. harapkan hal serupa ini tidak terjadi. Ya lagi amin, amin, di amin, sini. amin. Iya. Kita temukan fakta selanjutnya. Akhirnya mereka bilang, karena kami udah nggak kuat Bun, ada adik kami yang di bawah umur mendapatkan perlakuan. Dosa tau gak lu, dosa lu. Lu dosa tau gak lu. Anak orang tuh yang digituin. Lu ingat Aska tau gak, Aska itu gak punya orang tua tau gak. Dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu Saudara Sudirman selaku Ketua Yayasan, yang kedua adalah Saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan tidak hadir, Saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar penyayang orang, dan ini salah satu foto yang sudah kita buat untuk mempermudah masyarakat apabila mengetahui keberadaan Saudara Yandi Supriyadi ini bisa melaporkan kepada kita. Saya akan menemui salah satu donatur dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang juga sebagai pelapor pertama kali. Pemirsa akan mendengar seperti apa kemudian ini laporan yang ia dengar, termasuk juga kecurigaannya terhadap pelaku. Kita akan temukan faktanya. Di
Di sebelah saya sudah ada Mbak Din Desvi yang merupakan salah satu donatur dari Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang juga sebagai pelapor, begitu ya Mbak Din, sehat? Insya Allah. Insya Allah sehat. Sebelum saya masuk ke seperti apa kemudian Mbak Din menerima laporan pada saat itu ya. Tapi berapa lama sebenarnya menjadi donatur dari yayasan ini Mbak? Itu udah berjalan lama sih Mbak, udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Iya. Yang diinformasikan ke Mbak Din waktu itu, jumlah dari anak panti asuhannya sendiri berapa Mbak? Nah ini jadi kecolongan saya sebagai orang dekatnya ya. Ketika saya misalkan ngajak nih sama Ratna Listi, sama artis-artis lain ke Keongmas nonton gitu. Berapa orang di 150 bisa diadiin. Tapi ketika saya sidak ke lapangan langsung, mana anak-anaknya? Kata dia ada yang lagi sekolah, ada lagi ini, ada lagi itu gitu. Jadi kenyataannya setelah kejadian heboh seperti ini, setelah diverifikasi jumlahnya nggak lebih dari 30. Jadi dari mana datangnya sampai 100 lebih itu tadi? Anak panti musiman namanya, musiman sepertinya ya. Jadi kalau kita butuh anak yatim ini, dia nyari ke lingkungan sekitar gitu. Karena memang terbukti ketika saya membagikan donasi, kan kita kasih makan pastinya, kita kasih amplop gitu kan. Nah amplopnya misal kita kasih, mohon maaf sebut saja misal 200.000. Setelah diinvestigasi dengan adanya kejadian kayak gitu, ternyata amplopnya itu diambil-ambilin lagi. Saya tertarik dengan tadi statement dari Mbak Din ya, yang menyebutkan bahwa tidak hanya di situ sebenarnya anak-anak pantinya gitu, bahkan tadi ada yang disebutkan masih punya keluarga gitu ya. Artinya mereka-mereka yang berada di luar panti ini juga semacam menerima donasi itukah, dan apakah semua ini termasuk yang di dalam ini masih memiliki orang tua atau memang betul-betul yatim piatu? Kayaknya dari 30 hasil laporan dari masyarakat yang lapor ke saya dan hasil dari teman-teman pengurus yang di sana, sampel 30 ya. Paling yang yatim 5 orang. 5 orang. Jadi semuanya masih punya, hampir semuanya masih punya orang tua ya. Laporan awal yang kemudian ini Mbak Din terima ya, sampai pada akhirnya ini semua terbuka begitu luar biasa keji apa yang sudah dilakukan oleh pelaku ini. Awal mulanya apa? Berasal dari kecurigaan Mbak Din kah? Atau memang ada yang lapor Mbak? Iya, ada yang lapor. Mereka tuh terlambat lapor ke saya juga karena mereka takut lapor ke saya, sangkain saya ini sahabatnya dia dan pasti akan bela si saudara S ini kan. Aku bilang jangan begitu, saya ini seorang ibu, saya guru. Kalau memang kamu ini bukan fitnah, kamu datang ke tempat saya. Nah dari situ akhirnya mereka datang, 5 korban langsung datang ke sekolah. Cerita, sampaikan. Usia berapa itu Mbak? Usianya remaja semua. Di atas 10 tahun ya? Ada yang 16 tahun, 16, 20, 21, 27, 30. Akhirnya mereka bilang, karena kami udah nggak kuat Bun, ada adik kami yang di bawah umur mendapatkan perlakuan pelecehan seksual gitu. Kamu apa? Ya saya cuman nemenin korban aja Bun. Terus mereka termenung, kayak bingung, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya ya udah saya bilang gini, kamu sekarang sini sebagai saksi untuk korban yang dibilang katanya di nih gitu. Iya Bun gitu. Nah tapi ketika ngomong iya, saya investigasi satu-satu. Akhirnya yang tadinya bilang cuma saksi berubah, akhirnya mereka jadi korban. Dan 5-5-nya korban. Dan ini bukan hanya kejahatan masalah atau ruda paksa atau dari kaum predator ini. Ngeri Mbak. Si pelaku ini ngajarin adab hubungan diterapkan di panti itu. Ada satu korban yang akhirnya berteriak karena memang ketika pergi ke suatu tempat awal-awal oleh salah satu pengurus. Salah satu korban ini digiring Mbak ke kamar dengan mereka, salah satu ini ngomong nih, tolong RK kamu antar makanan buat Abi ke atas lantai 2. Ketika si korban ini naik ke atas, ternyata di kamar tuh sudah nunggu yang namanya S ini dan juga pelaku YB. Dan si RK
sama 2 orang predator ini. Itu yang membuat saya backup mereka. Itu yang membuat saya nggak bisa diem gitu. Saya harus bicara gitu loh. Bisa nggak sih menolak di situasi itu? Nggak bisa. Dia dari 7 tahun di sana dikasih makan dan terus berdua. Tadinya dia ngumpetin ini, dia cuma cerita 2 oknum ini doang. 2 oknum ini doang. Kayaknya memang diancam, bukan kayaknya. Ancaman apa Mbak Din? Kamu keluar sini, awas ya jangan macam-macam. Ya kan namanya anak di bawah umur dibilang, awas jangan macam-macam, itu dia takut. Apalagi RK ini adalah dari keluarga duafa yang memang kebetulan qadarullah ibunya nggak bisa lihat, ibunya tunanetra. Kenapa korban ini speak up? Karena mereka udah keluar semua. Jadi korban yang lari ke saya tuh karena mereka pantai. Jadi yang lapor ini bukan yang di dalam, yang orang udah nggak kuat keluar dari sana cari saya. Jadi sebenarnya perilaku yang tadi diceritakan oleh Mbak Din ini sebenarnya sudah lama mereka alami, mereka pendam bertahun-tahun. Ketika mereka berhasil kabur, mereka cari saya. Tapi saya juga ingin tahu Mbak Din, tadi di awal Mbak Din menyebutkan bahwa dekat sebenarnya hubungan Mbak Din dengan pelaku ini, kenal seperti apa karakternya. Nah ini memang tidak terlihat adanya gerak-gerik yang kemungkinan ini bisa mencurigakan begitu ya, mungkin mengapa pelaku ini tidak menikah dan lain sebagainya. Itu pernah tidak sih muncul di pikiran Mbak Din? Pernah sih, cuman kan dengan saya juga kan selain saya sekarang latar belakang saya pendidikan, saya juga punya latar belakang di entertain kan Mbak. Kalau ini benar-benar saya tertipu, masyarakat tertipu tuh, casingnya tuh agamis banget, saling ngingetin kegiatan sholat duha, sholat tahajud gitu. Ngomong-ngomong tahajud, korban itu ada yang di setelah sholat tahajud. Setelah tahajud, setelah beribadah. Setelah beribadah tahajud, kan biadab banget. Jadi cuman ya bukan tahajud yang salah, tapi oknumnya, kebejatan iblisnya dia lebih banyak. Ini bukan setan lagi yang merasuki dia, iblis kan. Memang luar biasa. Ini pelecehan agama, pelecehan apa lagi Mbak? Apapun yang ada di balik ini tidak bisa dibenarkan begitu ya Mbak Din. Tapi Mbak Din sendiri melihat kondisi anak-anak sejauh ini seperti apa Mbak Din? Kalau tadi sempat disinggung juga bahwa beberapa dari mereka ini masih tentunya menyimpan trauma yang mendalam sampai harus meneteskan air mata menceritakan ke Mbak Din. Ini bagaimana Mbak Din? Mereka pasti tertekan. Gimana ya Mbak? Saya juga pusing, kebetulan saya bukan seksolog gitu. Jadi di sana hasil korban ada yang sudah menjadi predator. Nah, berarti kan menjelma menjadi pelaku. Sudah menjelma jadi pelaku juga. Karena apa yang sudah dialami sebelumnya. Dan itu nggak tahu bahwa itu kegiatan seks menyimpang. Ini kan korban ini 12 anak yang terakhir kemarin mau kita evakuasi dari panti ke Dinsos. Ini foto terakhir mereka. Diambil sama suami saya kemarin. Tapi pertanyaannya sendiri Mbak Din, kalau tadi disebutkan panti asuhan tersebut sudah berdiri di tahun 2006, kita asumsikan bahwa memang aktivitas ini sudah terjadi sejak sekitaran tahun 2006 juga. Apa yang kemudian ini susah sekali untuk mengungkap selain tadi ada ancaman-ancaman sehingga baru tahu ini di tahun 2024 para donatur? Susah untuk mengungkap karena tidak ada pelaporan. Ya, pikir kami mereka ketemu fun, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi ya. Secara fisik Mbak Din melihat mereka biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Tapi setelah adanya gini, adanya seorang yang merasa dirugikan dan terluka, lapor dari satu, ya ini udah qadarullah ya, udah takdir, udah ketentuan Allah udah pasti ini harus stop. Dengan ada satu korban ini, jadi kita investigasi, langsung ditanyain satu-satu, akhirnya kebuka semua, terkuak semua tabir kepalsuannya. Oke, tapi Mbak Din berkaitan dengan satu DPO itu tadi, karena sampai hari ini, setidaknya setelah kita wawancara ini, di hari kita wawancara ini belum juga ditangkap begitu ya, Mbak Din sempat tidak mencurigai bahwa ada pihak yang kemudian ini menutupi kasus ini atau membantu tersangka paling tidak, sehingga polisi sangat kesulitan untuk menemukan keberadaannya? Saya mau bicara tapi saya nggak mau nanti saya jadi kontradiksi ya sama penegak hukum ya.
ini mah mudah-mudahan sih ini fitnah. Mudah-mudahan ini fitnah. Saya mendapatkan informasi dari pihak kubunya mereka, kubunya tersangka. Ini sekali lagi mudah-mudahan enggak gitu ya. Mereka mengklaim sudah menjual sebuah mobilnya seharga 200 juta. Kan mobilnya punya 4, Mbak. Mereka tuh di panti itu. Itu sudah ada udah ada upaya menutup kasus ini dari 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan yang lalu, sejak Mbak Din melakukan pelaporan itu ya? Juli. Juli. Baik, Mbak Din, terima kasih banyak atas waktunya dan juga ceritanya. Tentu dari wawancara ini kita berharap agar penyelesaiannya bisa seadil mungkin bagi para korban ya. Pelaku bisa ditindak setimpal begitu ya Mbak ya oleh penegak hukum. Terima kasih sekali lagi Mbak Din. Kita temukan fakta selanjutnya. Terus ketakutan. Tapi yang paling berat adalah dia bunuh diri. Dan yang paling membahayakan masyarakat adalah dia menjadi Puluhan anak tengah melapor mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Apa langkah KPAI? Kita akan langsung tanyakan. Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua KPAI, Ibu Ai Mariati. Bu Ai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya untuk fakta, Bu Mariati. Langsung saja saya ingin membahas berkaitan dengan puluhan anak ya Bu ya, yang kemudian ini ditemukan sebagai korban dugaan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual bahkan oleh ketua dan juga pembimbing suatu panti asuhan di Tangerang gitu. Apa yang sudah dilakukan KPAI sejauh ini? Ya, ini peristiwa yang sangat mengenaskan ya, dan KPAI menjadi lembaga yang dipercaya untuk mengawasi anak-anak ini dengan dilaporkannya ke kami oleh pengadu ya, pendamping dari anak-anak korban, dan tentu kami menindaklanjuti apa yang sebetulnya terjadi. Karena memang ada tren ketika terjadi pencabulan, biasanya korbannya lebih dari 1, dan betul kami sudah mendapatkan 4 anak dan 3 dewasa, dan ternyata masih ada yang lainnya yang diduga juga sampai ada 14 yang hari ini di dinas sosial ya, di bawah naungan dinas sosial, yang semuanya kami rekomendasikan untuk diperiksa secara intensif. Nah, untuk pantauan atau pengawasan pihak KPAI sendiri terhadap lembaga-lembaga seperti ini seperti apa, Bu Mariati? Hari ini kita melihat ada lembaga kesejahteraan sosial yang itu adalah tumpuan harapan terakhir anak-anak yang kurang beruntung ya. Mereka yatim piatu, dan ternyata di dalamnya terjadi predator anak yang berwujud seorang yang menjadi orang tua asuh. Ini sebetulnya yang kemudian kami akan menyasar perluasan pengawasan kami pada lembaga kesejahteraan ini yang tercatat maupun tidak tercatat gitu ya. Lembaga pendidikan yang itu basisnya umum maupun keagamaan, yang memang disinyalir pengaduan demi pengaduan itu masih saja ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, kalau misalnya case-nya seperti ini di Panti Asuhan Darussalam An-Nur kemarin, bisa sejauh apa kemudian KPAI ini menembus untuk mengetahui bagaimana dalam dan juga aktivitas mereka ini, bisa sejauh apa? Kami bisa melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak tanpa harus terjebak dalam birokrasi. Itu keutamaan KPAI. Bahkan kami bisa meminta kepolisian dan siapapun gitu ya yang memang sedang menangani itu untuk memberi ruang kepada kami langsung pengawasan. Kasus ini juga ada situasi yang menurut saya seperti TPPO, tindak pidana perdagangan orang, di mana mereka ini, para pengurus yayasan ini, mencari keluarga yang bermasalah ketika melahirkan, tidak punya biaya misalnya, lalu menarik bayinya. Kami ini menemukan 2 bayi. Panti Asuhan Darussalam An-Nur ya, yang ini yang di kota kota Tangerang ini, perlahan-lahan masyarakat sampaikan, dan kami menemukan bayinya memang di yayasan tersebut, dan itu dimanipulasi menjadi yatim piatu, padahal ada orang tuanya. Jadi KPAI melihat bahwa tidak hanya pelecehan dan juga kekerasan yang terjadi, tapi indikasi tindak pidana perdagangan orang. Okay. Dan itu diadukan juga oleh masyarakat. Jadi di yayasan ini
indikasi dugaan kuat eksploitasi seksual, ekonomi, dan tindak pidana perdagangan orang. Baik, Bu Ai Mariati, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu, kita temukan fakta selanjutnya. Kriminolog Hanifah Hasna sudah berada di sebelah saya saat ini. Mbak Hanifah, Assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Sekarang kita menyoroti ya Mbak ya, tentunya langsung saja ini kasus yang sangat miris tentunya, di mana satu panti asuhan, kita sebut saja Darussalam An-Nur begitu ya, yang kemudian ini belakangan ini menjadi sorotan karena banyaknya korban pelecehan seksual ternyata yang dilakukan langsung oleh ketua dan juga pembina yang ada di situ gitu ya. Saya ingin tahu sebenarnya dari pandangan seorang kriminolog, aksi yang kemudian dilakukan terus-menerus Mbak selama 20 tahun. Bahkan informasinya kemarin juga saya habis dari sana, mereka-mereka ini sudah melakukan hal serupa begitu ke anak-anak di bawah umur lainnya yang tadinya menjadi korban. Mbak Hanifah melihatnya seperti apa? Sebetulnya ini adalah kasus yang sangat biasa di suatu lembaga. Menjadi biasa karena sudah banyak terjadi seperti ini, dan biasanya karena relasi kuasa. Yang menjadi tidak biasa adalah kenapa tidak ketahuan atau terendus oleh orang lain atau Betul, masyarakat selama 20 sekitar. tahun, apalagi lokasinya ini sebenarnya terletak di pemukiman warga yang Ya, cukup ramai sekali, Mbak. Betul sekali. Dan berdasarkan informasi, si pelaku ini adalah orang yang baik, orang yang terkenal santun, dan orang yang sering membuat acara-acara keagamaan. Ini namanya ini bisa disebut dengan pseudo-moralism. Pseudo-moralism. Ya, pseudo-moralism itu adalah kepalsuan moral. Yang ini sangat-sangat biasa juga dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi dia punya keterampilan sosial yang cukup baik sehingga mereka bisa mengelabui masyarakat sekitar untuk melakukan kejahatan. Ini bisa rapi gitu ya, kemarin nggak terbuka, nggak terungkap. Akibatnya kan seperti apa? Sefatal apa, Mbak Hanifah? Yang pertama, trauma. Trauma ini membuat seseorang anak ini kehilangan jati diri. Terus ketakutan, tidak bisa tidur, ya hal-hal yang normalnya trauma. Tapi yang paling berat adalah dia bunuh diri. Dan yang paling membahayakan masyarakat adalah dia menjadi pelaku. Baik Bu Hanifah, ada ancaman lainnya Mbak yang kemudian kemarin juga sempat disinggung ya oleh beberapa pihak, salah satunya anggota kepolisian yang menyebut ada indikasi tindak pidana perdagangan orang di dalam situ. Setelah memang ditelusuri, beberapa dari mereka sebagian besar memang betul ternyata masih memiliki orang tua, bukan statusnya bukan yatim piatu begitu. Mbak Hanifah sendiri memandangnya seperti apa? Kalau TPPO sangat mungkin juga ya, karena ini sangat dicurigai dan anak-anak yang diambil juga bukan tetangga di situ. Bukan orang dekat, situ, bukan gitu orang ya? dekat. Itu kan sebetulnya membuat kita jadi heran kan, kenapa ya? Kalau dia mau nolong kan setidaknya orang paling dekat yang akan ditolong, gitu ya. Mungkin dia memang menghindari intervensi dari orang untuk masuk ke situ dan mengetahui kondisi di dalam. Akhirnya dia mengambil dari orang lain. Kenapa dia mengambil orang lain? Tadi itu berarti ada kelemahan sistem surat administrasi dari negara. Gitu. Nah ini juga kejahatan juga. Nah apakah memang diasuh atau mau diserahkan kepada orang lain? Karena beberapa kasus banyak sekali orang-orang memang sengaja memperdagangkan anaknya untuk kepentingan finansial ya. Dan mereka menganggap bahwa sindikat ini adalah dewa penolong. Karena dengan diambil anaknya, dia terbebas dari menafkahi anaknya, dia nggak ketakutan lagi anaknya kekurangan, gitu ya. Padahal kita nggak tahu seperti apa. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Sama-sama. atas waktu dan juga penjelasannya. Tentu kita harapkan bahwa setelah ini kejadian-kejadian serupa tidak terjadi lagi dan masyarakat jauh lebih waspada, begitu ya Mbak Hanifah. Kita temukan fakta selanjutnya. Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nurnya sendiri akan dibawa kemana nanti? Apakah akan dilegalkan kah atau ditutup? Enggak, harus ditutup. Saya saat ini berada di Gedung Kementerian Sosial pemirsa dan akan menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanyakan seperti apa kemudian ini pengawasan dan juga penanganan dari pihak Kementerian Sosial berkaitan dengan kasus ditemukannya dugaan pencabulan anak asuh ya di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten.
Saya akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Apa Ipul. kabar, Mbak Mutiara? Sehat ya, terima kasih juga waktunya sudah meluangkan untuk fakta. Ya, sama-sama, Gusmen ya. di sela-sela kesibukan tentunya. Ya. Beberapa waktu yang lalu warga ini digemparkan dengan adanya penemuan bahwa dalam satu panti asuhan ternyata ada praktik pencabulan di dalamnya, Ya. hingga bahkan hari ini korbannya terus bertambah, melakukan pelaporan. Ya. Saya ingat bahwa Gus Ipul juga sempat mendatangi langsung, melihat secara langsung seperti apa kondisi di sana. Hasilnya seperti apa? Kita prihatin dan kita harapkan nanti proses pengadilan bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka yang telah melakukan pencabulan ya terhadap anak-anak yang menjadi masa depan kita. Yang kedua, tentu ini adalah momentum yang baik buat kita semua, keluarga Kemensos dan juga pengelola LKS untuk bisa melakukan evaluasi, koreksi terhadap berbagai hal yang terkait dengan tata kelola LKS. Tapi temuan dari Kemensos sendiri dengan kemarin sudah mengunjungi lokasi di sana, mungkin berdialog dengan warga dan juga para donatur ya. Ya. Hasilnya seperti apa, Gus Ipul? Yang pertama, kita bicara data dulu ya. Ya. Ada data yang disampaikan oleh KPAI salah satunya ya, yang mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini adalah ada peningkatan kasus. Sebelum itu, waktu saya kemarin itu juga berdialog dengan warga sekitar. Warga sekitar itu antara percaya dan tidak gitu. Di satu pihak melihat pemilik dan pengelola panti ini sangat baik, kemudian juga selalu berpenampilan sebagai orang yang ngerti agama gitu. Tetapi di antara mereka juga sebenarnya melihat ada hal-hal yang aneh, ada hal yang janggal. Kecurigaan dari warga ya? Ada Gus, ya? sebenarnya muncul itu, tapi ketutup dengan kebaikannya itu. Apa itu, Gus, kecurigaan dari warga? Ya, kan mereka awal-awalnya menyekolahkan anaknya di situ, sekolah di TK. Tapi ternyata TK itu kan tidak punya izin, sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah lain di sana, ke SD di sekitar. Kenapa? Karena tidak punya izin. Nah, warga minta kepada pengelola ini untuk supaya TK ini mengajukan izin. Pemiliknya tidak mau, pengasuhnya tidak mau karena nggak mau ribet lah, sudah begini aja. Gitu. Jadi memang tak berizin itu, baik itu dari yayasannya maupun juga mungkin fasilitas pendidikannya ini sudah sejak tahun berapa, Gus? Ya sejak awal, memang dia dirancang untuk tidak mengurus izin supaya tidak ada lepas dari pengawasan, ya kan? Lepas dari pengawasan, jadi kayaknya memang dari awal sudah ada niat gitu ya, seperti itu. Apakah ini juga kaitannya dengan seperti yang tadi Gus Ipul singgung ya, ada dugaan tindakan perdagangan orang begitu di dalamnya, dengan Bisa adanya jadi. sebenarnya mereka masih punya orang tua kok, tapi kenapa kemudian ini berada di panti asuhan? Apakah untuk menarik adanya dana-dana tertentu yang diharapkan pemilik? Ya, kalau kita lihat sebagian besar memang penghuninya itu tidak dari warga sekitar, itu dari mana-mana. Dan salah satu yang saya dengar kemarin laporan, baru berupa laporan, masih perlu pembuktian. Saya kira itu nanti dilihat lebih lanjut oleh polisi, yaitu adanya pembuatan akte, kepada anak yang ada di situ, padahal dia masih punya orang tua gitu. Jadi akan membuat pemalsuan identitas. Nah, ini kan bisa masuk kemana-mana, termasuk perdagangan orang. Oke, baik. Jadi ini banyak sekali yang nanti terbuka ya dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi ini. Baik, Gus, tapi yang kemudian mungkin dipertanyakan oleh masyarakat juga, ini adalah bentuk pengawasan dari pemerintah ya. Panti ini tidak sebentar begitu berdirinya tanpa izin, bahkan dari tahun 2006 sampai kemarin ketahuan di tahun 2024 itu. Pengawasan ini seperti apa sih, Gus? Apakah memang betul tidak terlacak begitu keberadaan panti asuhan yang tidak memiliki izin? Jadi kemarin kami konsolidasi lewat Zoom meeting ya dengan Kepala Dinas Kabupaten dan Kota se-Indonesia sebagai bagian dari respon kasus di Tangerang ini. Yang bisa jadi ini seperti fenomena gunung es. Maka itu kita ada komitmen bersama untuk mendata ulang, kemudian juga memastikan bahwa semua LKS yang beroperasi ini sudah terakreditasi. Dari hasil akreditasi, survei ke lapangan setelah dilihat itu ada sekitar 12.000 yang memenuhi syarat, ya, yang katakanlah sudah terakreditasi. Ada 500 lebih itu yang katakanlah tidak lagi kembali
kita lacak di lokasinya ternyata nggak ada, nggak sama dengan daftar yang disampaikan ke kita. Yang mungkin ini nanti akan kita tindak lanjuti ya untuk ditelusuri lebih jauh. Kita ingin memastikan ke depan ini ya pendirian ya itu kan ada ketentuan. Pendirian LKS kalau hanya beroperasi di satu kabupaten cukup bupati sama wali kota. Tapi kalau antar kabupaten di satu provinsi itu adalah gubernur. Tapi kalau antar provinsi itu Kementerian Sosial. Berkaitan mungkin dengan penanganan yang sudah terjadi kemarin ya Gus ya, dari Kementerian Sosial sendiri akan seperti apa? Karena ada puluhan yang kemudian ini melapor dan datanya adalah sebagian besar dari mereka ternyata memiliki orang tua, ini akan dikembalikan ke orang tuanya kah atau ditampung? Ya, yang jelas bahwa kita serahkan ke polisi seluruh proses hukumnya. Kita harapkan nanti hukuman yang berat itu bagi pelaku. Kemudian kepada mereka, anak-anak kita ini, selanjutnya seperti apa, kita sedang bicara dengan Dinas Sosial Tangerang, tentu dengan wali kota ya, untuk kemudian akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah berikutnya. Misalnya, yang tidak mau kembali ke orang tuanya, kita bisa nampung. Kita bisa nampung, kita akan fasilitasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kita harus pastikan mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk sekolah, jaminan kesehatan, ya, dan juga jaminan masa depan yang lebih baik. Jadi insya Allah kita akan ikuti dengan penanganan yang profesional, yang terbaik untuk anak-anak kita ini. Nah, dan kita punya balai, kita punya tempat-tempat untuk melakukan pengasuhan dengan tenaga-tenaga yang profesional. Kalau untuk yayasan Panti Asuhan Darussalam Anurnya sendiri akan dibawa kemana nanti? Apakah Ya, akan dilegalkan kah atau ditutup? Enggak, harus ditutup. Ditutup ya? Ditutup. Ya, Gus. Ditutup selamanya. Baik, terima kasih banyak Ya, sama-sama. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul atas waktunya untuk kami Terima di kasih. Fakta. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, tindakan kekerasan seksual ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun yang sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Ada dugaan pelaku sempat berupaya menutup kasus ini dengan menjual asetnya untuk mendapatkan sejumlah dana. Selain itu, pemirsa, diduga pula ada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di dalam panti asuhan tersebut, lantaran sebagian besar anak yang ada di dalamnya bukanlah yatim piatu dan masih memiliki orang tua. 2 dari 3 orang tersangka saat ini telah diamankan pihak kepolisian dan 1 orang masih buron. Kementerian Sosial memutuskan untuk menutup secara permanen panti asuhan tersebut dan puluhan korban akan ditampung oleh Kemensos dan ada pula yang akan dikembalikan ke orang tuanya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.